Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam channel Dimensi Iman Kristen. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai 26. Judul khotbah saya hari ini adalah Iman Respon Menentukan Tindakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang kaum lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kejadian ini terjadi ketika Paulus melepaskan seorang perempuan dari retenun. Dan ketika Paulus melepaskan, terjadi pelepasan dari perempuan ini, ada orang-orang yang tidak terima, bahkan keberatan dengan apa yang Paulus lakukan, yaitu tuan dari perempuan ini. Akhirnya karena kekecewaan mereka, karena ketidakterimaan mereka atas apa yang Paulus lakukan, akhirnya mereka membawa Paulus ke tengah-tengah masyarakat dan mereka memfitnah Paulus dari hal yang baik yang Paulus lakukan. Justru yang mereka dapatkan fitnaan yang berujung mereka masuk ke dalam penjara. Mereka memfitnah bahwa mereka, yaitu Paulus dan Silas, telah mengajarkan ajaran adat istiadat kepada orang Rom yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Akhirnya dengan fitnaan tersebut masyarakat marah, orang-orang di situ marah, dan mereka memasukkan atau melemparkan Paulus ke dalam penjara. Tetapi di sini kita akan melihat respon daripada Paulus yang meresponi bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan dia itu adalah rencana Tuhan. Di pasal yang ke-20, di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kejadian itu tidak membuat Paulus berkecil hati. Kejadian itu tidak membuat Paulus marah sama Tuhan. Bisa saja Paulus mengatakan, Tuhan, kenapa kok kami malah dilemparkan? Kami malah mengalami ketidakadilan. Justru apa yang kami lakukan harusnya membuat mereka itu bersorak berterima kasih, karena mereka selama ini dibohongi dengan ramalan-ramalan yang tidak baik, ramalan-ramalan yang sia-sia. Tetapi justru respon daripada masyarakat tersebut, mereka tidak terima karena fitnaan yang diberikan oleh tuan daripada perempuan itu, sehingga Paulus masuk dalam penjara. Saya percaya ketika Paulus meresponi hal ini dengan negatif, dengan hal yang tidak baik, damai sejahteranya hilang. Saya percaya dia tidak mungkin berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Paulus meresponi dengan apa? Dengan berdoa dan memuji Tuhan. Artinya Paulus melihat bahwa hal ini terjadi bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana, ada maksud Tuhan di dalam pelayanan mereka. Dan kita melihat ketika Paulus meresponi dengan baik, yang terjadi apa? Ketika dia berdoa, ketika mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, terjadilah gempa bumi yang hebat. Respon kita menentukan tindakan kita. Ketika kita meresponi bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun kita alami hal yang kurang baik, mungkin di tengah-tengah pekerjaan, mungkin di tengah-tengah komunitas, mungkin di tengah-tengah masyarakat, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, selalu ada respon dari orang lain yang negatif. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kita lakukan selalu mendapatkan respon yang baik. Tidak bisa, karena akan ada orang melihat dari sisi yang berbeda. Tetapi pertanyaan bagaimana hati kita meresponi hal tersebut? Tujuan kita, Tuhan mau supaya kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dengan iman, bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ketika engkau tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ada maksudnya Tuhan, ada tujuannya Tuhan,
Yang keluar dari mulut kita adalah puji-pujian, ucapan syukur atas apa yang terjadi. Bukan ketika terjadi sesuatu. Bukan yang keluar dari mulut kita ialah tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang tidak benar. Itu mungkin kita mengeluh sama Tuhan. Tetapi di sini Tuhan ingin kita supaya ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik sekalipun, Tuhan ingin kita meresponi dengan iman bahwa apa yang terjadi Allah turut bekerja. Ketika terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika mereka meresponi, ada hal terjadi, ada hal dahsyat terjadi. Itu gempa bumi terjadi sehingga sendi-sendi penjara itu terbuka dan terlepaslah semua belenggu mereka. Ada kelepasan ketika engkau meresponi sesuatu di dalam kehidupan kamu dengan iman. Ada kelepasan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Di sini Paulus meresponi dengan baik sehingga terjadi kejadian yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia. Surga meresponi, kita meresponi dengan iman. Ketika kita meresponi dengan iman, surga juga meresponi apa yang kita responi. Sehingga terjadi hal yang dahsyat yang secara manusia itu mustahil terjadi. Tetapi di sini Paulus mengalami hal demikian. Sehingga ketika kita baca ayat selanjutnya, kepala penjara itu juga merasa kaget, dan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Di sini lagi Paulus diperhadapkan bagaimana respon Paulus ketika kepala penjara itu. Mungkin secara manusia ketika Paulus mau keluar, ketika dia melihat kepala penjara itu mau menghunuskan pedangnya, mungkin secara manusia kalau orang di luar sana mungkin berkata, ya udah, hunuskan saja biar saya bisa keluar dari penjara ini. Tetapi di sini respon Paulus kembali lagi diuji. Paulus mengatakan bahwa jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Paulus menghentikan apa yang dilakukan oleh kepala penjara tersebut. Sehingga kepala penjara itu tidak melakukan hal yang dikatakan di sini, yaitu menghunuskan pedangnya. Tapi justru ketika Paulus meresponi dengan iman, disinilah tindakan, disinilah jalan keselamatan yang terjadi. Ketika Paulus meresponi bahwa Paulus mengatakan jangan celakakan dirimu. Di ayat selanjutnya kepala penjara mengatakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Disinilah iman, disinilah Injil disampaikan. Itu Paulus menyampaikan bahwa engkau harus percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Di sini keselamatan terjadi ketika Paulus meresponi dua respon yang sama. Respon yang pertama, Paulus berdoa memuji. Tapi respon yang kedua juga, Paulus setelah hal itu terjadi, respon yang pertama, respon yang kedua, Paulus juga meresponi supaya kepala penjara itu tidak melakukan hal demikian, sehingga kepala penjara itu diselamatkan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, kita harus melihat bahwa ada rencana Tuhan yang dahsyat. Tuhan ingin kita merespon segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita belajar meresponi, jangan kita terlalu mengasihani diri sendiri. Ketika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan kita, kita justru berkata, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Lalu kita mengasihani diri kita sendiri tanpa kita melihat ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memakai saudara dan saya melalui apa yang terjadi di sekitar kita, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Respon kita sangat menentukan. Ketika respon kita salah, tindakan kita akan salah, sehingga kita akan menjadi batu sandungan. Tetapi ketika respon kita benar, kita akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu ketika di pekerjaan, ketika firman ini saya baca, tiba-tiba di pekerjaan teman saya berkata, Bang, tadi
kamu diomongin atasan. Kenapa saya bilang? Karena kamu telatnya datang. Padahal saya masih telat 20 menit dari jam masuk kerja. 20 menit dari jam masuk kerja itu. Cuman kita tidak bisa untuk mengatakan, oh kamu harusnya respon kamu seperti ini, respon kamu seperti ini. Tuhan ingin bagaimana respon kita. Kita tidak bisa apa yang kita lakukan, tidak bisa harus melihat, oh responnya harus seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan respon lain harus positif terus. Ada banyak orang yang melihat dari tindakan kita, dia melihat dari responnya dari sisi yang berbeda. Kita tidak bisa harus mengatakan orang kau harus melihat dari respon dari sisi ini, dari sisi itu. Tidak bisa. Kita harus melihat respon, kita harus meresponi apa yang mereka katakan. Kita harus meresponi dengan baik apa yang mereka sampaikan. Sehingga melalui kehidupan kita ada damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Shalom.